Shalom, kita masih tetap berbicara tentang pertumbuhan iman. Beberapa waktu lalu kita sudah membahas tentang dibenarkan hanya karena iman. Kali ini kita akan membahas ukuran iman. Apa yang dimaksud dengan ukuran iman? Saudara, semua orang percaya punya ukuran imannya masing-masing. Jadi ukuran selalu berbeda, tidak sama satu dengan yang lainnya. Ukuran atau takaran iman seseorang tergantung seberapa banyak ia mendengarkan firman Tuhan dan percaya kepada firman itu, dan menjadi pelaku daripada firman itu. Seberapa banyak ia memiliki hubungan baik dengan Tuhan dan dia percaya kepada kekuatan Tuhan di dalam imannya. Jadi ternyata kita harus memiliki ukuran iman. Karena ukuran iman itu menentukan percaya kita kepada Tuhan, menentukan keselamatan kita. Jikalau kita memiliki ukuran atau takaran atau kadar iman yang sesuai dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi ternyata setiap orang percaya harus memiliki ukuran di dalam imannya. Karena firman Tuhan berkata bahwa ukuran yang engkau pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saudara, ada iman yang negatif, yaitu iman yang sekedarnya, asal ada iman saja. Tetapi ada iman yang besar atau iman yang sempurna. Saudara, orang percaya kepada Allah dalam segala keadaan, walaupun dalam kesulitan, dia tetap percaya. Itu adalah ukuran iman atau takaran iman. Kita lihat ayatnya, Roma 12 ayat 3. Dikatakan demikian, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Saudara, ayat ini sebenarnya adalah nasihat daripada Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Ketika diperhadapkan dengan berbagai persoalan dan pergumulan, seringkali kita tidak dapat menguasai diri sehingga timbul hal-hal yang tidak berkenan bagi Tuhan. Karena setiap orang jangan memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang harus dipikirkan. Saudara, mengapa firman Tuhan menegur kita untuk tidak memikirkan sesuatu yang lebih tinggi? Tidak harus memaksakan di luar daripada kemampuan kita. Sebenarnya Tuhan tidak mau kita itu terjebak dalam masalah. Terkadang kita bisa mengorbankan satu kepentingan yang lain yang lebih utama untuk mengejar hal-hal yang di luar kemampuan kita. Sebagai contoh, mungkin kita bisa pinjam uang untuk dapat melakukan apa yang kita inginkan. Padahal nanti akhirnya kita tidak bisa mengembalikan. Kita adakan pinjaman sana sini, sementara kita belum sanggup untuk bisa membayar kembali. Membayar hutang piutang kita. Jadi di sini Tuhan mendidik kita untuk berpikir sesuai dengan iman yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ketika kita memiliki iman yang diberikan Tuhan kepada kita, maka kita pegang teguh
firman itu, kita pegang teguh iman itu, supaya kita tidak terjebak di dalam segala keputusan yang salah. Tuhan katakan, hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Jadi sebenarnya Tuhan mau kita berpikir dengan bijaksana. Kita perlu mengatur, kita perlu mengelola atau menguasai pikiran kita sedemikian rupa sehingga pikiran kita merupakan pikiran yang bijaksana. Matius 8 ayat 26 dikatakan demikian. Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Inilah contoh iman yang negatif. Artinya mereka tidak memiliki, murid-murid Yesus tidak memiliki standar. Mereka tidak memiliki ukuran iman sama sekali. Sehingga ketika terjadi angin ribut itu, mereka begitu ketakutan dan merasa tidak berdaya. Begitu juga dengan kehidupan kita. Ketika kita menghadapi perkara atau persoalan yang berat dalam hidup kita, maka terkadang ketakutan itu membuat kita tidak memiliki ukuran iman. Iman kita down, sehingga kita panik, tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Kita melupakan Tuhan. Ya saudara, ini dapat terjadi di dalam kehidupan kita juga. Saudara ya, jadi kejadian di Danau Galilea itu merupakan peristiwa yang penting bagi murid-murid Yesus, karena disitulah mereka belajar bahwa Yesus berdaulat atas alam semesta. Dialah Tuhan atas seluruh ciptaannya. Bahkan Yesus menegur mereka dengan mengatakan, "Mengapa kamu takut? Hai kamu yang kurang percaya." Karena Yesus melihat mereka bahwa mereka belum mempunyai ukuran sama sekali di dalam iman mereka. Maka mereka membangunkan Yesus, katanya, "Tuhan, tolong kita binasa." Yesus marah kepada mereka karena mereka tidak memiliki ukuran iman pada waktu itu. Dan begitu banyak mujizat sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus, tetapi mereka belum juga percaya. Lalu Yesus menghardik angin dan danau itu teduh seketika itu juga. Saudara, kita melihat bahwa murid-murid ini sudah mengikuti Yesus selama 3,5 tahun mengikuti Yesus, tetapi mereka belum memiliki ukuran di dalam iman mereka. Ya saudara, kita tahu bahwa ketakutan membuat kita jatuh. Iman itu bisa jatuh. Itulah yang disebut iman yang negatif. Karena ketakutan membuat kita tidak fokus kepada Tuhan. Saudara bisa lihat, ketika kita takut, kita dapat melakukan keputusan yang salah. Ketika kita takut, kita penuh dengan kecurigaan. Jangan-jangan terjadi seperti ini, jangan-jangan terjadi seperti itu, karena takut. Tetapi ketika kita memiliki iman yang teguh, kita kuat di dalam memutuskan segala sesuatu tanpa ragu. Makanya ini kita harus memiliki ukuran bagi iman kita, karena apa yang kita ukur diukurkan kepada kita sesuai dengan iman kita. Ya saudara, kita lihat ayat berikutnya. Matius 9 ayat 22 dikatakan demikian. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu.
Saudara, kita tahu bahwa peristiwa ini tentang seorang perempuan yang pendarahan selama 12 tahun. Jadi waktu Yesus berjalan, seorang perempuan mendekati dia dari belakang dengan diam-diam. Karena dia sudah sakit pendarahan selama 12 tahun. Mungkin di dalam hatinya ini merupakan sesuatu hal yang memalukan. Artinya penyakit yang dia hadapi itu sesuatu yang tidak berani dia ungkapkan. Sehingga perlahan-lahan dia berjalan di belakang Yesus. Dan di dalam hatinya dia berpikir bahwa asalku jama dia, asalku jama jubahnya, aku pasti sembuh. Ini sebenarnya standar iman yang coba-coba, sekedar ada iman. Ya saudara? Karena dia lakukan itu walaupun dengan diam-diam, tetapi ada pengharapan yang besar di dalam hati perempuan ini. Sehingga pada saat itu Yesus katakan, Yesus berpaling dan memandang dia dan berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ya saudara, perempuan ini lakukan hal itu dengan diam-diam. Tetapi kita tidak tahu apakah dia termasuk orang percaya atau bukan. Kenapa Yesus mengatakan kepada dia, teguhkanlah imanmu? Karena Yesus melihat bahwa dia coba-coba. Karena Tuhan melihat bahwa yang penting aku jama, pasti sembuh. Jadi dia ingin sembuh, sehingga keinginan sembuh itu membuat dia nekat untuk menjamah dengan diam-diam. Dan kita bisa bayangkan ketika dia menjamah, pasti pada saat itu Yesus berbalik dan melihat dia, pasti dia terkejut dan takut. Kita lihat ayat berikutnya. Matius 15 ayat 28. Dikatakan demikian. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki, dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara, kita tahu bahwa ini peristiwa di mana seorang wanita Kanaan yang ada di daerah itu melihat mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Sehingga dia datang kepada Yesus sambil berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia katakan bahwa anaknya sedang kerasukan roh jahat dan keadaannya begitu parah. Tetapi Yesus menjawab perempuan itu dan berkata kepada dia bahwa dia bukan pengikutnya Yesus. Jadi dia tidak pantas untuk memohon kepada Yesus. Yesus suruh wanita itu untuk pergi. Yesus menjawab, aku diutus hanya untuk bangsa Israel, khususnya kepada umatku yang sesat. Tetapi wanita itu datang, dia bersujud di hadapan Yesus dan dia berkata, Tuhan, tolonglah aku. Yesus menjawab kepada dia perkataan yang tidak terduga. Yesus menjawab, tidak baik mengambil makanan untuk anak-anak dan melemparnya kepada anjing. Saudara, ini benar-benar satu kalimat yang sangat keras. Dan pastinya pada saat itu sebagai manusia biasa pasti ada perasaan tersinggung. Tetapi perempuan ini dengan tabah dia tetap bersujud di hadapan Tuhan dan dia katakan, benar Tuhan, tapi anjing pun makan dari sisa-sisa roti yang jatuh dari meja tuannya. Wow, dahsyat ya saudara, imannya luar biasa ya. Sehingga Tuhan Yesus kaget melihat imannya dia. Sehingga Tuhan Yesus katakan kepada dia, ibu, sungguh besar imanmu. Biarlah terjadi kepada engkau sesuai dengan ukuran imanmu. Ya saudara ya, jadi ini yang terjadi. Orang ini bukan orang percaya. Dia adalah orang Kanaan di daerah tempat itu. Karena betapa luar biasa imannya. Walaupun perkataan Yesus begitu keras kepada dia, perkataan Yesus mengintimidasi dia, tetapi dia tetap rendah hati. Dia tetap
datang kepada Tuhan Yesus, memohon kepada Tuhan Yesus agar anaknya yang kerasukan setan itu dapat disembuhkan. Ya saudara, kita lihat ayat berikutnya. Matius 8 ayat 10 dikatakan demikian. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Saudara, waktu itu Yesus masuk ke Kapernaum dan ia bertemu dengan seorang perwira Roma, kepala kompi pasukan, yang datang menjumpai dia dan minta tolong kepada Tuhan Yesus. Kata perwira itu, "Tuan, pelayanku sakit di rumah. Ia berbaring dan tidak dapat bergerak. Ia menderita sekali." Kata Yesus kepadanya, "Aku akan pergi menyembuhkan dia." Tetapi perwira Kapernaum itu mengatakan bahwa, "Tuhan, saya tidak layak menerima engkau di rumah saya. Tetapi saya minta engkau memberi perintah saja supaya pelayan saya itu sembuh. Maka pastilah dia akan sembuh. Karena saya juga adalah seorang bawahan yang memiliki atasan, saya tunduk pada perintah atasan saya. Dan banyak juga prajurit di bawah saya yang tunduk di bawah perintah saya. Kalau saya katakan kepada mereka, pergi, maka mereka akan pergi. Kalau saya katakan datang, maka mereka juga akan datang. Kalau saya katakan kepada hamba saya, lakukan ini, maka ia pun akan melakukannya." Seperti itu. Jadi keyakinan saya bahwa jikalau engkau mengatakan saja bahwa hambaku akan sembuh, maka akan terjadi seperti yang engkau katakan. Saudara, iman daripada perwira ini membuat Tuhan Yesus terheran-heran. Makanya Tuhan Yesus katakan bahwa sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Jadi iman daripada perwira Kapernaum ini membuat Tuhan terheran-heran. Karena dia begitu memiliki standar yang tinggi, dia memiliki ukuran yang tinggi. Dengan imannya dia percaya bahwa hambanya pasti disembuhkan oleh Tuhan Yesus melalui perkataan dari jauh. Tidak perlu datang ke sana. Luar biasa ya saudara. Kita lihat ayat berikutnya. Matius 17 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Dikatakan demikian. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu." Saudara, di sini kita melihat bahwa ketika mereka sampai di kaki bukit, banyak sekali orang sedang menantikan mereka. Dan ada seorang laki-laki menghampiri Yesus dan berlutut di hadapan Yesus dan berkata, "Tuhan, kasihanilah anak saya yang sedang sakit ayan. Dan ia sangat menderita karena ia sering jatuh ke dalam api dan ke dalam air. Saya sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkan dia." Lalu Yesus berbalik kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Berapa lama lagi aku harus bersabar menghadapi kalian? Berapa lama lagi aku harus berada bersama-sama dengan kalian?" Ya saudara, jadi disinilah Tuhan melihat bahwa iman daripada murid-muridnya itu
tidak memiliki standar atau tidak memiliki ukuran untuk dapat menyembuhkan anak itu, anak yang sakit ayan itu. Maka diam-diam mereka bertanya kepada Yesus setelah orang sudah pergi. Maka mereka katakan kepada Yesus bahwa mengapa kami tidak dapat mengusir roh jahat itu? Dan Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka, karena kalian kurang beriman, kalian tidak memiliki standar iman, kalian tidak memiliki ukuran. Jadi firman Tuhan katakan, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Tetapi jikalau engkau tidak mempunyai ukuran, maka akan diambil daripadamu. Jadi iman itu harus ada ukurannya, ya saudara ya. Jadi saudara, sekalipun iman kita itu dimulai dengan ukuran yang kecil, sebesar biji sesawi saja, tapi kita belajar menggunakan iman itu, supaya iman itu semakin bertumbuh. Ketika kita percaya, kita mendengarkan firman Tuhan, kita menjadi pelaku daripada firman Tuhan, iman itu mulai bertumbuh menjadi lebih kuat, sehingga kita memiliki standar di dalam iman kita. Kita memiliki ukuran di dalam iman kita, sehingga kita juga dapat menyatakan kepada masalah yang sedang kita hadapi. Mungkin itu merupakan sakit penyakit. Kita bisa katakan bahwa sesungguhnya Tuhan Yesus telah menanggung segala sakit penyakitku di atas kayu salib. Dan aku percaya oleh bilur-bilurnya Tuhan Yesus, penyakitku sudah sembuh. Gunakan iman itu dengan percaya, dengan yakin. Begitu juga jikalau itu permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga kita, kita tahu bahwa yang membentuk rumah tangga kita adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesuslah kepala rumah tangga. Kita serahkan perkara yang terjadi dalam rumah tangga kita kepada Tuhan Yesus, dan kita percaya Tuhan Yesus akan menyelesaikannya. Begitu juga mungkin dengan bisnis kita. Segala sesuatu yang terjadi dengan bisnis kita, taruhlah semua pekerjaan itu di hadapan hadirat Tuhan, dan percaya bahwa Tuhan akan menyelesaikan. Tuhan akan memberikan terobosan-terobosan kepada bisnis kita. Ya saudara? Jadi standar iman itu harus kita pakai, sehingga iman itu akan bertumbuh menjadi lebih kuat ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita mengandalkan firman di dalam kehidupan kita. Demikianlah kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.